Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan kali ini ana akan menyampaikan sedikit nasihat singkat yang insyaallah bermanfaat bagi diri kita semua, yaitu adalah hal yang paling penting, yaitu adalah salah satu dari adab-adab seorang penuntut ilmu, yang mana adab terhadap kedua orang tua. Dan di antara adab-adab penuntut ilmu terhadap kedua orang tuanya adalah yang pertama, berbakti dan mentaati keduanya selama keduanya tidak memerintahkan kepada perbuatan dosa dan memutuskan tali silaturahim. Allah berfirman dalam kitabnya surat Al-Isra, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Yang artinya, dan Rabbmu telah memerintahkan kepadamu agar kamu jangan beribadah melainkan hanya kepadanya, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah berkata ketika menafsirkan ayat tersebut, Allah Azza wa Jalla berfirman seraya memerintahkan hambanya untuk mentauhidkan dirinya, lalu mewasiatkan untuk berbuat baik atau berbakti kepada orang tuanya. Di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa suatu hal akan menjadi sangat tinggi nilainya, utama derajatnya ketika disandingkan dengan perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena berbakti kepada orang tua juga merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, suatu ketika pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala?" Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang pertama adalah salat pada waktunya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, kemudian apa? Tsumma ai. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala tsumma birrul walidain. Kemudian Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, tsumma ai. Kemudian Rasulullah menjawab, qala al jihadu fi sabilillah. Di sini telah nampak bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah juga termasuk dari berbakti kepada orang tua. Kita diperintahkan berbakti kepadanya, kepada kedua orang tua, dan kita juga diperintahkan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Selain diperintahkan untuk berbakti, ini juga merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari keutamaan berbakti kepada orang tua ini sangatlah banyak. Berbakti, yang pertama, berbakti kepada kedua orang tua merupakan amalan yang paling mulia dan paling utama dimanapun dan kapanpun, tua maupun muda, selagi masih hidup. Dan ada juga cara berbakti walaupun orang tuanya sudah tiada. Dan keutamaan yang kedua, ridho Allah tergantung kepada keridoannya orang tua. Dan yang ketiga, berbakti kepada orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami. Dan berbakti kepada orang tua bisa menghapuskan dosa-dosa. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua? Banyak. Kita bergaul dengan kedua orang tua kita dengan lemah lembut, tawadu, jangan pernah meninggikan suara. Jangan.
dan jangan pernah berlaku kasar kepadanya. Ana mewasiatkan kepada diri ana pribadi dan kepada para pendengar untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu minta kekuatan untuk selalu di atas istiqomahan di jalan yang lurus dan agar dimudahkan dalam menjalankan perintahnya. Baik, kita lanjut. Bentuk-bentuk berbakti kepada orang tuanya adalah mendoakan kedua orang tuanya. Kita sebagai penuntut ilmu yang pastinya yang ada di pondok pesantren, hal ini adalah nomor satu, yaitu mendoakan kedua orang tua. Dan juga cara berbakti kepada orang tua di pondok pesantren, karena kita tidak bertemu dengan orang tua, yaitu adalah menjalankan amanahnya, menjaga amanahnya. Kita disekolahkan, ditinggal jauh orang tua demi menuntut ilmu, itu kita sedang diberi amanah oleh kedua orang tua kita. Bayangkan saja ayah kita semua ini bersusah payah mencari nafkah demi membayar, demi merelakan semuanya untuk kita belajar. Dan ibu kita juga sama. Ingatlah semua pengorbanan mereka. Maka dari sekarang dan untuk itu, marilah kita bersama-sama kembali. Dan marilah kita bersama-sama untuk terus menerus, dan ini harus berbakti kepada orang tua lagi dan lagi, kapanpun dan dimanapun, dan membayarkan hutang-hutangnya, dan juga menunaikan wasiatnya yang sesuai dengan syariat. Berbakti dan menyambung kekerabatan selama keduanya masih hidup ataupun setelah keduanya meninggal. Rasulullah SAW bersabda, "Inna abarral birri silatul waladi ahla wuddi abi." Sesungguhnya di antara kebaikan yang paling baik adalah seorang anak menyambung hubungan dengan teman ayahnya sepeninggalannya. Dan itu adalah bentuk-bentuk dari berbakti kepada orang tua, dan masih banyak lagi yang tidak bisa Anda sebutkan satu persatu di sini. Dan poin yang ketiga atau yang terakhir adalah haramnya durhaka kepada orang tua atau uququl walidain. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam Kitabul Adab dari jalan Abi Bakrah radhiyallahu anhu telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala ala unabbiukum bi akbaril kabair thalathatan. Yang artinya, maukah aku beritahukan kepadamu dosa besar yang paling besar? Beliau berkata 3 kali, maukah aku beritahukan kepadamu dosa besar yang paling besar? Beliau berkata 3 kali. Lalu kami para sahabat Rasulullah SAW menjawab, tentu wahai Rasulullah. Nabi pun bersabda, qala al-isyraku billah, menyekutukan Allah, wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Dari hadis ini kita mengetahui bahwa dosa besar yang paling besar setelah syirik adalah uququl walidain. Dan di dalam hadis lain Nabi SAW bersabda bahwa di antara dosa-dosa besar yaitu menyekutukan Allah, durhaka kepada orang tua, membunuh diri, dan sumpah palsu. Kemudian di antara dosa-dosa yang paling besar adalah seorang melaknat kedua orang tuanya. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita tidak melakukan hal yang tersebut, melaknat kedua orang tuanya. Karena ini sangat dilarang dari hadis maupun dari Quran. Innallaha ta'ala harama 'alaikum uququl ummahat. Sungguhnya Allah mengharamkan atas kalian durhaka kepada ibu. Dan di hadis lain juga ada Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannah aqun wala
mudminu khamrin wala mukadzibun biqadarin. Tidak akan masuk surga anak yang durhaka, peminum khamar, dan orang yang mendustakan takdir. Hasan, hadis riwayat Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Albani dalam silsilah al-hadis as-sahihah. Dan di antara bentuk durhaka kepada orang tua yang pertama adalah ini yang sering dilakukan, berkata kasar padanya. Dan yang paling rendah pun berkata misalnya, yang tidak mau memenuhi panggilan orang tuanya. Dan yang lebih parah adalah membentaknya, menghardiknya, dan yang lebih parah lagi adalah melaknat dan mencacinya. Dan juga bermuka masam kepadanya juga bentuk dari durhaka kepada orang tua. Dan juga malu mengakui orang tuanya. Semua itu adalah termasuk dari bentuk-bentuk kedurhakaan kepada kedua orang tua. Oleh karena itu kita semuanya harus berhati-hati dan membedakan dalam berkata dan berbuat kepada kedua orang tua dengan selain keduanya. Akibat dari berbuat durhaka kepada orang tua adalah ada hadis dari Abu Dawud dan At-Tirmizi dari sahabat Abu Bakar, dikatakan yang artinya tidak ada dosa yang lebih pantas untuk Allah cepatkan azabnya kepada pelakunya di dunia ini di samping azab yang telah disediakannya di dunia dan di akhirat maksudnya, daripada berlaku zalim dan memutuskan silaturahim. Jadi orang yang durhaka kepada orang tua bukan jadi, maksudnya bisa jadi itu dia akan lebih cepat dibalasnya di dunia dan di akhirat. Contohnya seperti Malin Kundang. Tahu ceritanya? Ya seperti itu. Yang menjadi batu akibat durhaka kepada kedua orang tuanya. Mungkin sekian yang dari saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan kesalahan. Karena itu semua datangnya dari rendahnya ilmu ana dan dari setan. Dan yang benarnya itu datang dari Allah, maka ambillah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.